Manchester United nampaknya masih penasaran pada sosok Ronald Araujo. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan kembali mencoba merekrut bek Barcelona itu di musim panas nanti. Araujo dipilih untuk menambal lubang karena performanya yang apik bersama Barcelona. Selain itu, Araujo juga dinilai punya gaya bermain yang cocok dengan gaya bermain Amorim. Menurut laporan yang sama, MU bukan satu-satunya tim yang berupaya untuk merekrut Araujo di musim panas nanti. Sang bek juga dikabarkan masuk dalam radar Liverpool dan Juventus di musim panas nanti. Penyerang serba bisa milik Celtic, Daizen Maeda, tengah menjadi incaran sejumlah raksasa Premier League setelah musim gemilang yang ia jalani bersama klub asal Skotlandia tersebut. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, Maeda mengaku belum sepenuhnya yakin soal masa depannya di Glasgow. Liverpool dan Arsenal berada di posisi terdepan untuk mendatangkan Maeda, namun mereka harus bersaing dengan Chelsea, Tottenham, Aston Villa, hingga West Ham yang juga tertarik. Rumor ketertarikan Juventus terhadap Rasmus Hojlund nampaknya benar adanya. Raksasa Serie A itu dilaporkan sudah bergerak untuk mengamankan jasa sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Manchester United pada dasarnya tidak keberatan untuk melepaskan Hojlund. Namun mereka tidak mau melepaskan sang striker dengan harga murah. Karena sang striker ditebus dengan harga yang mahal dari Atalanta, MU dikabarkan hanya mau berpisah dengan sang striker dengan tebusan di kisaran 40 juta euro di musim panas nanti. AC Milan kini semakin solid sebagai sebuah tim. Hasilnya, Rossoneri dalam tren apik dengan meraih 3 kemenangan secara beruntun. Hal ini menunjukkan bahwa Milan semakin solid. Skuad Il Diavolo juga mulai bisa menjalankan taktik yang dikembangkan sang pelatih Sergio Conceição dengan baik. Pada laga melawan Genoa, Conceição mengusung formasi 4 bek di awal laga lalu mengubahnya menjadi 3 bek saat laga berjalan. Perubahan ini mampu dijalankan dengan baik oleh pasukannya. Sebuah saran diberikan Gary Lineker kepada Manchester United. Ia menilai Setan Merah perlu mempertimbangkan untuk memulangkan Scott McTominay di musim panas nanti. Dalam The Rest is Football Podcast, Lineker mengaku sangat terkesan dengan penampilan McTominay di Napoli. Ia menilai sang gelandang seakan terlahir kembali bersama tim asal Naples tersebut. Lineker tahu bahwa MU saat ini lagi membutuhkan gelandang baru. Ia menyarankan MU mengangkut ulang McTominay di musim panas nanti. Trent Alexander-Arnold rupanya sudah memutuskan untuk pergi dari Liverpool sejak Maret lalu. Namun ia ingin memenangi Liga Inggris lebih dulu sebelum mengumumkan hal itu kepada publik. Pemain 26 tahun itu mengumumkan akan meninggalkan Anfield pada Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Ia tak mengungkap tujuan selanjutnya, namun sejumlah media kredibel menyebut ia hendak bergabung dengan Real Madrid. Kabar itu mengakhiri spekulasi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Para fans sempat mengharapkan keajaiban Trent akan bertahan usai membawa Liverpool mengunci titel Premier League akhir April lalu. Tapi di balik itu, keputusan telah ditetapkan. The Athletic yang mengorek informasi dari berbagai sumber internal klub mengungkap bahwa Trent merasa sudah memenangi segalanya bersama Liverpool. Ia merasa perlu keluar untuk memulai petualangan baru. Trent juga memiliki ambisi menjadi bek sayap pertama yang memenangi Ballon d'Or dan ia percaya bahwa jika ia pergi, ia memiliki kesempatan mengeluarkan semua potensi yang selama ini mungkin belum dimaksimalkan. Cole Palmer kembali mencetak gol saat membawa Chelsea mengalahkan Liverpool 3-1 di Liga Inggris pada akhir pekan lalu. Gelandang 22 tahun itu merasa masa-masa sulit yang ia lalui telah menguatkan mentalnya. Seiring macetnya keran gol Palmer, performa Chelsea pun juga ikut labil. Dari yang awalnya sempat masuk bursa juara Liga Inggris, kini mereka masih harus berjuang untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Namun kini Chelsea sudah kembali ke jalur positif usai tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir. Palmer juga akhirnya kembali menemukan ketajamannya di depan gawang. MU menegaskan tidak memiliki niat untuk melepas kapten mereka, Bruno Fernandes, pada bursa transfer musim panas ini, meski muncul ketertarikan serius dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Klub yang kini menghuni peringkat kedua Liga Pro Saudi itu memiliki dana besar untuk dibelanjakan setelah target utama mereka, Mohamed Salah, memilih bertahan di Liverpool. Namun, menurut laporan Daily Mail, MU belum menerima tawaran resmi dari Al Hilal, dan klub tidak berniat menjual Fernandes bahkan jika tawaran besar diajukan. Ditegaskan pula bahwa memang pernah ada kontak antara kedua pihak tahun lalu, tetapi itu terjadi sebelum Fernandes memperpanjang kontraknya di Old Trafford. AC Milan meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Genoa pada pekan ke-35 Serie A 2024/25. Laga yang digelar pada Selasa, tanggal 6 Mei tahun 2025 itu berakhir dengan skor 2-1 untuk tim tamu. Rafael Leao menjadi bintang kemenangan Milan meski memulai laga dari bangku cadangan.
Dia masuk di pertengahan babak pertama menggantikan Youssouf Fofana yang cedera. Setelah Genoa unggul, Leao tampil eksplosif dan menjadi pembeda. Dia mencetak gol penyeimbang di menit ke-76 dan memaksa terjadinya gol bunuh diri semenit kemudian. Usai pertandingan, Leao menuturkan bahwa perubahan taktik memberi dampak besar. Pelatih mengubah formasi dan kami jadi lebih kompak. Semua bekerja demi kebaikan tim. Hari ini pemain pengganti memberikan perbedaan, ujarnya kepada DAZN, seperti dikutip Sempra Milan. Pelatih Enzo Maresca menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Ia meminta timnya tetap fokus karena masih ada 3 laga tersisa di Liga dan 1 pertandingan penting di kompetisi Eropa tengah pekan ini. Menurut Maresca, kemenangan atas Liverpool sangat berarti, tetapi bukan akhir dari perjuangan. Kemenangan ini penting, tapi semuanya belum selesai. Kami harus bermain 3 pertandingan lagi dan harus fokus dari satu laga ke laga berikutnya, ujarnya kepada BBC. Maresca juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi penuh agar bisa menuntaskan target lolos ke final kompetisi Eropa. Sekarang kami fokus ke laga Kamis dan mencoba mencapai final Eropa, tambahnya. Defender Ipswich Town, Elkan Bagot, mengkonfirmasikan dirinya tak akan melanjutkan karir sepak bolanya bersama Blackpool musim 2025-2026 mendatang. Elkan Bagot sepertinya akan mencari petualangan baru di musim 2025-2026. Sebab, kontrak bek timnas Indonesia itu di Ipswich Town akan habis pada akhir Juni tahun 2025. Selama di kontrak Ipswich, Elkan Bagot lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Seperti yang dialami Bagot bersama Blackpool pada musim ini, klub-klub lain di Ligue 1 Inggris bisa menjadi opsi yang menarik bagi Elkan Bagot pada musim depan. Namun, Bagot juga seharusnya tidak ragu untuk mencoba liga lain di Eropa. William Saliba menjadi sorotan di bursa transfer setelah Real Madrid menunjukkan ketertarikannya. Bek asal Prancis itu sudah menjelma menjadi pilar penting dalam lini belakang Arsenal dan dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Eropa saat ini. Dengan kontraknya yang akan memasuki 2 tahun terakhir, klub-klub besar mulai mengamati pergerakannya, dan Madrid jelas menjadi klub yang paling serius. Florentino Perez, Presiden Real Madrid, disebut sebagai pengagum berat Saliba dan ingin menjadikannya pemimpin baru di lini belakang Los Blancos. Keinginan itu muncul seiring upaya Madrid mencari penerus jangka panjang bagi pemain bertahan senior mereka. Namun, meskipun ketertarikan itu cukup kuat, Saliba dikabarkan tidak ingin memaksakan diri pindah dari Arsenal. Media Prancis L'Equipe menyebut bahwa sang bek tengah masih berdiskusi dengan manajemen Arsenal terkait perpanjangan kontrak. Jika kesepakatan tercapai, gajinya diperkirakan akan naik signifikan, menyesuaikan dengan nilai dan perannya yang vital di tim utama, dan ini bisa menjadi pukulan berat bagi transfer Real Madrid. Bintang Bayern Munchen, Leroy Sané, beri dorongan mendadak kepada Barcelona, karena resmi hentikan pembicaraan kontrak baru dengan Die Roten. Diungkapkan Sport, perkembangan yang mengejutkan ini langsung membuka kembali celah bagi klub-klub peminat Sané, khususnya Barcelona, untuk kembali jajaki kemungkinan merekrut mantan bintang Manchester City itu. Sané kini tak mau menerima persyaratan yang diusulkan klub, dan manajemen Bayern telah menetapkan batas bahwa mereka tak akan menaikkan tawaran mereka, bahkan walaupun sebesar €1. Kini, segalanya mungkin terjadi. Dengan Zahavi yang memimpin negosiasi, Sané diperkirakan akan ditawarkan ke sejumlah klub papan atas Eropa pada musim panas ini. Klub-klub Inggris seperti Chelsea dan Arsenal telah menyatakan minat mereka terhadap Sané, tapi Sané juga melirik kemungkinan merumput di Spanyol, khususnya Barcelona, hingga membuat klub sepak bola asal Katalan itu tetap menjadi incaran. Crystal Palace dilaporkan siap mendorong langkah transfer untuk mendatangkan Jobe Bellingham dari Sunderland musim panas ini sebagai calon pengganti Eberechi Eze, di tengah ketertarikan dari Manchester United dan klub besar lainnya. Fokus utama The Eagles saat ini tertuju pada Jobe Bellingham, gelandang muda Sunderland yang baru saja memenangkan penghargaan Young Player of the Season di Championship. Menurut laporan dari The Boot Room, Palace akan berusaha keras untuk mendapatkan jasa pemain berusia 19 tahun itu saat jendela transfer resmi dibuka, meskipun Manchester United juga disebut ikut memburu tanda tangannya. Sunderland dikabarkan mematok harga sekitar 20 juta pound untuk melepas Jobe, yang musim ini tampil luar biasa dan berperan penting dalam membawa timnya ke babak playoff. Trent Alexander-Arnold resmi tinggalkan Liverpool dan segera berlabuh ke Real Madrid. Di Bernabeu, sang bek sayap kanan dinanti bonus sebesar 371 miliar rupiah. Dilansir dari Marca, Trent Alexander-Arnold akan segera berlabuh ke Real Madrid. Los Blancos pun sudah menyiapkan bonus signing on sebesar 20 juta euro atau setara 371 miliar rupiah. Itu merupakan bonus penandatanganan buat Trent untuk komitmennya bergabung ke Madrid. Sudah sejak semusim terakhir, Madrid memang mengincar pemain berusia 26 tahun itu. Madrid sabar sampai kontrak Trent habis di akhir musim 2024/2025 ini.
Ya, Trent akan bergabung dengan status bebas transfer. Legenda Liverpool, Robbie Fowler, memberikan saran bagi klubnya terkait perburuan striker baru. Menurutnya, The Reds sebaiknya mengalihkan perhatian mereka untuk merekrut Ollie Watkins dari Aston Villa daripada mengeluarkan dana besar untuk Alexander Isak dari Newcastle. Fowler menekankan pentingnya mendatangkan pemain nomor 9 yang sesuai dengan kebutuhan tim. Dalam pandangannya, Liverpool harus lebih cermat dalam memilih pemain yang akan didatangkan. Ollie Watkins menjadi salah satu nama yang muncul dalam daftar incaran Liverpool. Fowler menilai, meski Watkins tidak sepenuhnya sesuai dengan model yang diinginkan Liverpool, ia memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan. Liverpool sebelumnya dikaitkan dengan penyerang Newcastle, Alexander Isak. Namun kabarnya ia juga diincar klub lain. Fowler lantas memperingatkan Liverpool bahwa harga Isak kemungkinan bakal sangat mahal. Bintang RB Leipzig, Benjamin Sesko, bisa tinggalkan Bundesliga ikuti jejak Erling Haaland dan Timo Werner. Beberapa klub Eropa diberitakan melirik jasanya, termasuk Barcelona, mungkin gaya. Hanya saja, salah satu klub sepak bola raksasa Jerman itu kemungkinan akan meminta ongkos transfer yang mahal. Mereka bahkan diperkirakan akan mematok harga tak kurang dari 100 juta euro, atau sekitar 1,9 triliun rupiah, untuk Sesko. Namun, Leipzig tetap terbuka untuk lakukan negosiasi, dan angka ini pun kabarnya bisa turun menjadi 90 juta euro, sekitar 1,7 triliun rupiah. Nilai jual Sesko bahkan bisa turun menjadi 80 juta euro, jika Leipzig gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Federasi Sepak Bola Brasil segera mengumumkan pelatih baru timnas Brasil pekan paling lambat pekan depan. Carlo Ancelotti kah orangnya? Tim Kenari Kuning memang tidak punya pelatih setelah memecat Dorival Junior tanggal 28 Maret. Dorival diberhentikan tak lama setelah kekalahan dari Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat Brasil butuh pelatih secepatnya menuju 2 laga kualifikasi bulan Juni, maka calon pengganti mulai dikejar. Ancelotti kini jadi nama terdepan untuk mengisi kursi kosong tersebut. Kegagalan Real Madrid di Liga Champions dan final Copa del Rey membuat Ancelotti makin dekat ke kursi itu. Persoalannya adalah pendekatan intensif Brasil ini sempat bikin El Real murka. Kini setelah situasi mereda, Ancelotti kabarnya sudah diizinkan untuk bernegosiasi dengan CBF. Dalam waktu dekat, Brasil akan mengumumkan pengganti Dorival. Inter Milan sukses melaju ke final Liga Champions 2024/2025 usai mengalahkan Barcelona dengan skor 4-3 agregat 7-6 dalam laga leg kedua semifinal yang digelar di Giuseppe Meazza, Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025, dini hari WIB. Inter sejatinya sempat memimpin 2 gol lebih dulu, masing-masing lewat gol Lautaro Martinez dan eksekusi penalti Hakan Calhanoglu. Namun, tim tamu mampu bangkit. Barca mencetak 3 gol di babak kedua, masing-masing lewat aksi Eric Garcia, Dani Olmo, dan Rafinha. Di akhir babak kedua, Francisco Acerbi mencetak gol untuk memaksa laga berlanjut ke babak extra time. Di masa extra time, Davide Fratesi membawa Inter unggul 4-3. Skor ini bertahan hingga laga usai dan membuat Inter menang agregat 7-6 setelah bermain imbang 3-3 di leg pertama. Berkat hasil ini, Inter pun berhak melangkah ke partai final untuk berhadapan dengan pemenang laga PSG versus Arsenal. Duel final rencananya akan dihelat di Allianz Arena, Munchen pada tanggal 1 Juni tahun 2025 mendatang.